Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, rutinitas sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum tidak menyurutkan semangat Muhammad Rizky Hidayat menuntaskan pendidikan di perguruan tinggi. Hasilnya, Rizky mampu meraih gelar sarjana dengan predikat cum laude. Acara syukuran wisuda strata 1 anggota petugas penanganan prasarana dan sarana umum bernama Muhammad Rizky Hidayat berlangsung khidmat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun hadir sebagai bentuk apresiasi. Pemuda berusia 25 tahun tersebut mampu meraih predikat cum laude dengan IPK 3,52 pada jurusan Teknik Informatika di sebuah universitas swasta di Jakarta. Di tengah tugasnya sebagai pasukan Oranye, Rizky mampu menyisihkan uangnya untuk biaya kuliah. Rizky mengaku predikat cum laude yang diraihnya tidak mudah. Dirinya harus rela tidur dalam waktu singkat karena bekerja dari pagi hingga sore, lalu melanjutkan kuliah sampai malam. Saya kadang harus belajar sampai pukul 3:30 pagi bahkan subuh, itu sering saya lakukan. Hasilnya apa Bang? Cum laude ya? Alhamdulillah mendapat predikat cum laude dengan IPK 3,52. Rizky yang telah bekerja sebagai PPSU sejak tahun 2015 kini berencana mengikuti tes CPNS. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, semoga apa yang sudah dilakukan dari saudara kita tadi, Muhammad Rizky Hidayat, ini mampu menjadi inspirasi untuk kita semua. Proses tentu saja tidak akan mengkhianati hasil. Ya Ustaz, ikhtiar dan tawakal menjadi kunci bagi kita semua agar semua yang kita inginkan dapat direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya jadi ingat istilah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, bagaimana ini Ustaz melihat kisah dari Muhammad Rizky Hidayat yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita semua? Ya, betul sekali Mas Denny ya, bahwa ada pepatah manjada wajada itu sejalan sebetulnya ya dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Salah satunya saya ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu artinya bahwa jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan berpulang kepada kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, maka akibat buruk pun akan kembali kepada kalian sendiri. Nah, ini terbukti bahwa orang yang rajin, yang bersusah payah, ya sampai tadi saya dengar tidurnya kadang-kadang belajar sampai jam 4, padahal paginya sudah harus bekerja lagi. Ini tentu bukan hal yang ringan ya buat seorang pekerja, katakanlah pekerja kasar semacam itu, untuk mengatur waktu sedemikian rupa. Nah, tentu dengan kegigihannya dan kesungguhannya itu Allah tidak menyia-nyiakan usaha. Allah tidak membiarkan hambanya yang berusaha maksimal untuk menggapai sesuatu, karena Allah sudah berjanji tadi itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikannya pun akan kembali kepada kalian sendiri. Nah, ini yang terjadi pada saudara kita Muhammad Rizky ini sudah benar-benar membuktikan ayat yang kita baca tadi itu. Nah, di bagian lain juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Kalau yang ini tadi ini kasusnya adalah laki-laki, maka saya ingin mengatakan bahwa perempuan pun punya kedudukan yang sama di mata Allah. Jadi kalau ada perempuan yang bersusah payah, melakukan upaya maksimal seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini, itu pun punya potensi atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Karena ayat yang terakhir saya baca, Innallaha la yudhi'u amala 'amilin, itu artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah membiarkan atau menyia-nyiakan usaha seorang yang melakukan usaha, seorang hamba. Nah, dijelaskan di bagian akhir ayat itu, min zakarin au unsa, baik yang melakukan upaya itu laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan dikira kemudian perempuan tidak punya peluang seperti laki-laki, dan ini sudah terbukti saya kira dalam banyak event, dalam banyak kejadian kita sudah bisa menyaksikan itu. Benar-benar ini saya sangat terinspirasi dengan kejadian ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menyaksikan berita ini juga
bisa terdorong bahwa kita semua punya potensi dan punya peluang yang sama untuk meraih kesuksesan selama kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Nah, salah satu kuncinya adalah sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita hanya leha-leha saja, tentu keberhasilan itu juga akan lebih jauh untuk kita gapai. Gitu, Mas Rizky. Oh, Baik. Mas, maaf ya, Ya, baik, Mas Ustaz. Denny. Ya, baik Ustaz. Ini sungguh sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Apalagi kita melihat pekerjaannya yang cukup berat dan juga diimbangi dengan jam tidur yang kurang, ini tapi mampu menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan. Semoga ini Mas Rizky yang tadi berhasil meraih gelar cum laude ini bisa mendapatkan atau mengejar cita-citanya menjadi seorang PNS. Amin, kita doakan bersama.